Udah. Oke, udah record ini. Oke, hati-hati tutup kamera mau. Oke. Kirim. Halo. Halo. Aduh. Mulai, Pak. Oh, ya, kita buatlah judulnya karena cekole wis. Ada saramu. Ada Saran. tulis ya. Judul. Tunggu ya. Terakhir mau. Kalau nggak dari bahannya dulu kita apain? Bahan apanya? Kayak kita mau pakai sensor apa gitu. Oh enggak ya, permasalahannya aja dulu. Permasalahannya masalah parkir. Iya kan? Iya. Permasalahannya dulu Ya. biar dapat judulnya. Permasalahan Itu parkiran parkir. yang Kenapa yang mana? Ruduk mak. Bahasa Indonesia ini ruduk. Tidak teratur. parkiran yang rudut. Teratur. Orang ruduk bantong. Parkiran yang sering tidak teratur. Oke. Gimana kalau ini diterapkan nggak usah di bandara kan karena di bandara itu udah bagus sistemnya. Gimana kalau entah di pasar dia di pasar atau di gereja kayak gitu, di masjid entah kayak gitu. Ya di gedung lah. Di gedung pertemuan kayak gitu sistemnya. Oh iya boy. Karena kan Berarti di bandara kan udah teratur dia. Oke. Berarti parkiran yang sering tidak teratur di tempat umum gitu ya. Di ruang publik, tempat umum ya. Baru apa lagi nih? Apa lagi ya? Baru petugas parkir yang kadang lalai menjaga tempat parkiran. Pasnya? Istilahnya biar ada kerjaan si tukang parkir ini. Jadi enggak lah. Kan ini mesin yang apa? Yang kurang teliti parkir. Atau kurang teliti. Dalam mengatur tempat parkir kendaraan. Sehingga seperti contoh kendaraan yang pertama masuk itu tidak bisa keluar karena terhambat. Oh, berarti petugas parkir yang lalai atau kurang teliti dalam mengatur tempat parkir kendaraan. Sehingga kendaraan seperti contoh aja buat. Sehingga seperti contoh. Petugas parkir yang lalai atau kurang teliti dalam mengatur tempat parkir kendaraan. Contohnya kendaraan Pertama parkir tidak bisa keluar, sulit keluar ya. Karena terhambat kendaraan yang baru ya. Buat aja lah, atur lah. Udah dapat bukan?
Petugas parkir yang lalai atau kurang teliti dalam mengatur tempat parkir kendaraan. Contohnya, kendaraan yang pertama parkir sulit keluar karena terhambat kendaraan yang baru parkir. Ya. Oke. Baru, oh ini yang dia kalau misalkan kan tempat parkirnya itu kan nggak tahu kan penuh atau enggak. Jadi kendaraannya masuk aja dulu, tapi nggak tahu penuh atau enggak. Pas sudah masuk jadi susah keluar karena udah penuh gitu loh. Gimana bilangnya? Karena Kemana? otomatis dia nggak bisa parkir kan. Mudah memonitoring apa itu lebih bikin tempat parkir itu. Entah masih ada yang kosong atau enggak. Mana? Ini kan permasalahan kan? Berarti masalahnya Mempermudah Solusi masalah Le. bukan Solusi itu Le. itu solusi. masalah masih ya. Oke. Masih masalah. Berarti apa ya? Gimana weh? Oh. Yang apa tadi ya? Aduh. Oh, akses lah. Barusan. Kurangnya akses. Apa? Oh, Parkir. gimana sih menyederhanakannya nih? Kurangnya akses untuk mengetahui muatan parkiran apakah masih bisa masuk kendaraan baru atau tidak. Gitu. Habis itu? Terus mengetahui pengatur parkir apakah tidak bisa masuk. Udah bisa lah kayaknya deh. Udah ini aja. Solusi. Berarti apa? Solusi lah ya. Ya, solusi. Ya, Nyesap? Iya. Oke, solusi. Berarti parkiran yang sering tidak teratur di tempat umum itu kita buat solusinya itu ya. mengadakan petugas parkir gitu. Enggak. Membuat sistem. Gimana kalau membuat lanjut malele, kamu aja le. Dah, homa Iya. pergi mulai. Kesema ya. Ben malai. Jangan kayak mana? Oke, mulai mati le. Hera kayak membuat bagian-bagian gitu deh, kayak kotak-kotak gitu. Bagan. Denah. Buat denah parkir gitu. Biar gak ada amburadul parkirnya kan. Membuat denah parkir. Oke. Baru membuat denah parkir. Parkirnya sering tidak teratur di tempat umum. Solusinya membuat denah. Kan masalahnya tidak teratur, Sab. Bukan nggak tahu ininya. Sama aja ya. Oh. Ini
Pakai membuat IoT aja Udah buat. dibuat dengan kan Ale. Pakai IoT, sistem IoT. itu gimana tuh? Gue kirim ya. Kalau yang Aduh. kalau yang menurutku kan membuat denah parkir ini kayak memisahkan Iya. kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 gitu ya, Sat? Iya, jadi dipisahkan lah kan tadi jalur kiri untuk mobil, di jalur kanan untuk kereta gitu kan. Terus masing-masingnya itu nanti kan biar jangan apa namanya amburadul gitu kan tempat parkirnya itu. Jadi kayak dibuat kotak-kotak gitu kayak yang di apa gitu, yang di kota-kota gitu lah. Maksudmu Jadi denahnya dibuat itu per di tempat kotak-kotak gitu. kayak digambar gitu di tempat parkirnya. Gitu ya? Iya. Oh, berarti di tempat parkirnya itu Oh. tanda berarti ya. Membuat tanda khusus di lokasi parkir sesuai dengan jenis kendaraan. Gini ya maksudmu? Oke. Baru udah ada denahnya itu nanti kan. Denah parkirnya itu. Jadi dibuat nanti kayak sensor dia. Sensor di setiap kotak-kotak itu sensornya. Baru sensornya itu nanti kan otomatis dia nanti misalnya di kotak pertama masuklah mobil misalnya. Jadi dia otomatis terkirim datanya ke kayak ke monitornya, misalnya laptop kayak gitu kan. Terisilah misalnya tempat parkir pertama, baru misalnya terisilah tempat parkirnya ini misalnya 10. Jadi terisilah dia 10. Kalau udah datang lagi mobil yang lain di depan gerbang, ada dia tanda nanti. Kasih tanda dia padat kayak gitu. Jadi dia pakai apa? Pakai sensor. Iya. Berarti sensornya di tanda itu tadi. Setiap tanda itu. Ya. Justru dia mau menghindari lesunum itabrak lagi nale. Lay tabrak. Hanai sensor naik. Hah? Sensor Maksudnya naik nasun dia mata bana tuh. kan ya lanjut le. Maksud itu kan kan dibayan di setiap anak karena setiap tandai bayan sensor nah kan. Jadi dia mah dibayan sensor naik menurutmu. Enggak setiap standa maksudku. Di kan gimana ya? Kayak mana bilangnya? Di tempat parkir kan adanya temboknya kayak gitu. Agak di ujungnya itu, ya pas di ujungnya itu nanti sensornya diletakkan. Enggak di dalam kotak itu. Oh, oke. Kalau Ngerti. sensor yang di dalam kotak itu untuk mendeteksi ada kendaraan atau enggak di tempat parkir itu gitu kan? Enggak, sensor yang itu yang kita pakai, yang ku bilang tadi. Iya, tapi sensor yang kau bilang itu di setiap tanda khusus itu kan? Enggak, di setiap kotak. Tapi dia enggak di Iya. dalam kotak. Ya, lanjut. Maksudku kotak itu tanda khusus itu, Yus. Kayak kotak untuk mobil, satu mobil berarti dia tempat ini terisi gitu kan? Ya. Tapi sebenarnya kita udah melenceng nih, guys. Melenceng kayak mana ya? Ini solusi untuk permasalahan pertama. Baru permasalahan kedua ini kan petugas parkir yang lalai atau kurang teliti. Kita buat solusinya apa? Inilah dulu untuk solusi yang pertama lah dulu ini kayaknya. Tapi udah, solusi yang pertama membuat tanda khusus di lokasi parkir sesuai dengan jenis kendaraan. Itu untuk permasalahan yang pertama. Baru yang kedua kan petugas parkir yang lalai. Itu permasalahannya, itu solusinya apa? Petugas parkir yang lalai. Kurang teliti dalam mengatur tempat parkir kendaraan. Oh, dibuatlah apa namanya?
kan di pintu masuk parkiran itu dibuatlah kayak TV lah dibikin kayak gitu. Nah, monitoring gitulah. Biar dimonitoring mana yang kosong masih biar jangan bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau kalau apa aku sih ini kayak dibuat alurnya dari mulai pintu masuknya dari mana, keluarnya dari mana, gitu. Oh, bisa deh. Berarti atau baru solusi yang ketiga. Inilah kayaknya masuk di yang solusi dari Sulawesi itu, enggak? Yang bikin sensor di setiap apa itu? Kurangnya akses untuk mengetahui muatan parkiran apakah masih bisa Ya, masuk ya. kendaraan baru atau tidak. Itu kan Ya, ya. dibuat di sensor nih kan. Siapa tahu penuh nggak penuh atau down. Berarti membuat sensor Sensor di setiap di setiap kotaknya. tanda khusus itu ya? Setiap sudut Iya. Mara. Oke. Enggak, tanda khusus lah, Sap. Setiap kotaknya teh, kotak parkir. Iya, kotaknya itu namanya tanda khusus gitu kayak Oh ya, kotak. tanda khusus saja Kalau buat. dia kotak merah, Oh, dia untuk mobil gitu. Kalau dia kotak kuning untuk kereta misalnya. Membuat sensor di setiap tanda khusus Yang akan memantau penanda adanya. kendaraan atau tidak. Oke, Udah. udah. ada yang mau kutanya deh. Nah, nggak mau aku jawab. Itu nanti tempat parkirnya itu adanya pintunya kan. Ada dua pintu. Pintu masuk sama pintu keluar kan. Mm-mm. Nah, di pintu masuknya inilah nanti perlunya kita bikin kayak apanya gitu kan di denahnya di desainnya itu nanti kayak semacam TV gitu. Iya, monitornya. Mm. Perlunya itu monitoringnya. Ya di situlah memang ininya pentingnya. Gimana kalau kita buat penomoran kayak gitu kan, A1, A2, A3. Jadi dia sensornya nanti kayak misalnya kosong lah, misalnya A2 misalnya kan, baru keluar mobilnya, baru ada mobil yang mau masuk, baru nanti ngambil karcis dari gerbang, nanti gerbang masuk dikasihlah karcis tanda nomor A2 kayak gitu. Jadi mobil itu masuk ke A2 kayak gitu. Bisa gitu solusinya. Ulangi nih. Pelan-pelan. Jadi kan adalah misalnya di setiap tanda yang tadi itu kan, kotak-kotak itu dibuatlah penamaannya, misalnya A1, A2, A3 sampai A10 kan. Jadi misalnya keluarlah mobil dari si A2. Dari si A2 kan, baru tinggal si A2 ini yang kosong, baru adalah mobil mau masuk dari gerbang. Jadi di pintu gerbang ini nanti disediakan kayak tunggu nekan tombol, nanti misalnya tombol ke mobil, misalnya tergantung jenis kendaraan, dipencitlah nanti tombol mobil kan, keluarlah nanti tiketnya tiketnya ada tulisan A2. Jadi dia nggak bisa lagi asal milih tempat parkir, jadi dia harus sesuai tiketnya ke A2. Jadi keluar pun nanti dia harus kasih tiket itu kayak gitu biar bisa keluar. Iya, berarti di monitor itu kan kita Iya, membuat iya. kayak gitu kan, bisa. Bahaya lah. Boleh Sabta. Oh. Storing suaramu nak kebagian. Jadi kayak mana itu? Gitu.
lanjut. Udah gue denger ya? Kedengarannya maksudku, tapi nggak kurang jelas kayak ada apa gitunya delay gitu. Jadi maksud si Lois itu nanti pas di pintu masuk, suaraku jelasnya? Udah lumayan. Nah, jadi nanti di pintu masuk itu kayak ada ngasih karcis gitu kan. Jadi karcisnya itu ngasih tahu kita parkir di mana. Otomatis karcisnya itu ngeluarin posisi parkir yang kosong gitu. Misalkan ada A1 sampai A10 posisi parkir. Jadi posisi parkir yang kosong itu A3. Terus nanti si karcisnya ngeluarin posisi parkir kita A3. Kita menuju ke A3. Tapi supaya kita tahu A3 itu di mana, kita tengok di monitornya gitu. Biar nggak kecarian sampai dalam parkir A3 di sebelah mana gitu. Oh, Paham oke, gitu loh. ngerti. Bisa. Paham. Kayak gitu ya maksud bukan Wis? Iya. Nah, Kayak na asunang Marsigulut kan, nai Oh lo. parkir nai. Sorry juga ahin sarang munanang habigian. Mau bilang ah. Berarti kita buat ciri-ciri alatnya dulu ya. Yang pertama itu untuk si sensor. Untuk si sensor itu dia mendeteksi adanya kendaraan atau tidak. Baru sensor itu menyampaikan informasi kepada monitor utama yang ada di pintu masuk. Baru itu aja kayaknya ya. Iya kan? Itu aja lah dulu. Baru masuk ke yang kedua untuk monitornya. Dia itu menampilkan denah parkir secara keseluruhan. Baru menampilkan posisi parkir yang kosong atau tidak. Baru memberitahu ya itu aja kayaknya kan? Memberitahu Apa? baca aja satu lagi. Memberitahukan apakah tempat parkir kosong atau padat. Oh iya. Menampilkan Mari sudah besok ini leh. Iya. Oh, gitu. Menampilkan tempat parkir, menampilkan kondisi tempat parkir sudah penuh atau belum, gitu kan? Iya. Oke, pas. Oke. Karcisnya, karcisnya. Oh iya. Untuk karcisnya. Berarti 3 pos karcis, apa sih namanya? Apa namanya tadi? Tiket. Pos tiket, apa sih? Buat aja kayak printer aja lah. Masa printer? Apa namanya tadi? Apa sih? Oh, itulah bikin deh pos karcis. Pos karcis. Pos karcis. Ya nggak apa-apa pakai bahasa sendiri.
Berarti si karcis ini juga mendeteksi. Oh, berarti dari sensor ini juga harus ngasih informasi ke pos karcis kan? Iya. Memberitahu Menyampaikan informasi kepada pos karcis posisi mana yang kosong. Pos karcis menyediakan karcis yang parkir masih tersedia itu, yang masih tersedia. Attendance control application. Halo. menyediakan karcis sesuai dengan tempat yang masih tersedia. Oke, lengkap guys. Udah selesai. Ada yang kurang. Tinggal mendesain. Itu pun kita udah dapat kan. Tapi ini ya udah. Desainnya ini tulis apa namanya? Tangan. Bisa. Desain biasa pakai tangan atau pakai software? Kalau ini kayaknya nggak mungkin pakai software karena nggak buat alat dia. Karena ini kan Tapi desain langsung sistem. desain tempat nama game. Iya. Tapi sensornya ini dia sensor apa weh? Sensor cahaya, sensor berat atau sensor apa ya? LDR nanti kayaknya. Nantilah kita tengok nanti. Kita carilah nanti sensornya. Sensor Karena yang dia kan kalau sensor cahaya pun dia kan misalnya kalau lewat lah misalnya nggak mobil dia misalnya kuda lewat kan tetap aja dihitung nanti. Getaran pun juga kayak gitu. Misalnya ada main smackdown kan di jalan itu nanti tetap aja dihitung. Iya. Oke, berarti ini aja dulu ya. Ya. Oke. Laporannya kapan jadi kumpul itu? Nggak ada laporan. Presentasi. Jadi presentasi slide-nya. Kita buat dulu slide-nya. terus Baru jadi presentasi. di presentasinya itulah nanti desainnya itu, iya? Iya. Nggak ada laporan, cuman yang dikumpul sama ibu itu cuman 2 video sama 1 slide. Oh. Oke. Udah. Aman? Pasal main rekaman nih. Oke, Le.